warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam MUI Sepekan, program yang menyajikan rangkuman berita-berita penting dan menarik dari Majelis Ulama Indonesia selama satu pekan terakhir. Bersama saya Skarulandari, segera kita simak MUI Sepekan selengkapnya hanya di MUI TV. Rujukan umat, inspirasi dunia. Kita masuk ke berita pertama, pemirsa. Majelis Ulama Indonesia akan menggelar audit eksternal sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi, di mana audit ini bertujuan untuk memastikan tata kelola dan program kerja MUI dapat berjalan sesuai dengan standar ISO 9001:2015 serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Majelis Ulama Indonesia. Koordinasi ini diharapkan nanti audit eksternal yang akan dilakukan oleh WQF sudah nggak ada temuan-temuan lagi, dia sudah dapat selesaikan. Sehingga target kita akan mendapatkan sertifikasi lanjutan di waktu Munas tanggal 20 November yang akan datang. Nah, pada hari ini kita undang semua KBL untuk melihat perkembangan perbaikan atas temuan-temuan waktu audit internal yang lalu. Sehingga diharapkan hari ini KBL yang belum menyelesaikan tindak lanjutnya sudah dapat diselesaikan pada hari sampai sore. Dan kegiatan ini pagi sampai sore. Dan targetnya yang tadi, semua temuan-temuan yang audit internal dapat terselesaikan pada hari ini. Kita baru saja melakukan koordinasi dengan komisi-komisi, badan dan lembaga di lingkungan Majelis Ulama Indonesia di tingkat pusat. Ini kegiatan bagian dari evaluasi sistem manajemen mutu yang diterapkan yaitu ISO 9001:2015. Hari ini adalah kita verifikasi tentang tindak lanjut dari temuan-temuan audit yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, audit internal. Kemudian juga hari ini kita persiapkan, sebentar lagi kita akan audit eksternal yaitu dari WQA sebagai audit surveillance untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015. Majelis Ulama Indonesia tengah menyoroti tayangan viral di salah satu program Trans 7 yang diduga menghina kiai dan pesantren. Ketua MUI Bidang Infokom, Kiai Haji Masduki Batlawi menilai konten tersebut berpotensi mencederai kehormatan ulama serta lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam pembinaan moral bangsa. Selain itu, Masduki juga mendorong pihak penyiaran agar lebih berhati-hati dalam menayangkan konten yang menyangkut nilai keagamaan dan kehormatan tokoh Islam. Berikut liputannya. Saya sebagai pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang membidangi masalah komunikasi dan informasi meminta agar Komisi Penyiaran Indonesia itu melakukan teguran ya kepada Trans 7 yang beberapa waktu yang lalu sudah menyiarkan sebuah pemberitaan ya, features gitu ya, yang sangat-sangat tendensius ya. Jadi menggambarkan sesuatu keadaan tetapi tidak dengan cover both side ya. Jadi membuat kabar yang tidak melakukan konfirmasi, tendensius, dan mestinya kalau bekerja secara profesional itu biasanya untuk cover both side itu dilakukan pengecekan ulang kepada sumber yang sedang akan menjadi fokus utama pemberitaan. Dan di sini itu tidak lakukan. Itu artinya bahwa pemberitaan ini tidak profesional dan sangat menyinggung perasaan para pimpinan pesantren, para kiai, dan ketepatan itu adalah pesantren besar dan pimpinan yang di pesantren itu termasuk salah seorang pengurus besar Nahdlatul Ulama.
MUI juga banyak mendapatkan keluhan, banyak mendapatkan aduan terkait dengan soal ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon ya kepada Komisi Penyiaran Indonesia sesuai regulasi dan aturannya itu menegur tegas ya persoalan ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang juga tidak kalah penting, ini adalah kita sedang melakukan penyusunan ya undang-undang penyiaran yang baru, RUU penyiaran. Itu jelas bahwa berita yang sekarang meresahkan itu sekarang sudah menjadi viral dan masuk ke ranah media sosial. Sebagaimana kita ketahui, KPI itu tidak punya ranah, tidak punya kewenangan untuk mengatur dan melakukan teguran ataupun kontrol ataupun hal yang berhubungan bagaimana supaya tidak terjadi berita yang hoax ataupun apapun, itu tidak ada dalam kewenangan KPI. Disitulah maka sebenarnya bagaimana agar undang-undang yang baru nanti yang akan disahkan oleh DPR itu mestinya mengatur bagaimana agar KPI mempunyai ranah dan kewenangan mengatur platform digital. Karena kalau tidak, itu sangat berbahaya, sangat liar dan bisa menimbulkan banyak fitnah. Sebagaimana kita ketahui bahwa algoritma itu sangat menyukai terhadap hal-hal yang sifatnya kontroversial dan bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. Itu saya kira sangat berbahaya. Sekali lagi, ini saya kira sangat penting. Kami dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia meminta KPI untuk melakukan teguran yang tegas terhadap Trans 7. Terima kasih. Kita masuk ke berita selanjutnya, pemirsa. Dalam upaya mempererat tali silaturahim dan memperkuat ukhuwah Islamiyah antar organisasi masyarakat Islam, Majelis Ulama Indonesia akan menggelar pertandingan futsal antar ormas Islam. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang kebersamaan yang tidak hanya menumbuhkan semangat sportivitas, tetapi juga memperkuat kolaborasi dan persaudaraan di antara para tokoh serta anggota ormas Islam dalam membangun sinergi untuk kemaslahatan umat. Berikut liputannya. Kami ingin menyampaikan ajakan sekaligus informasi bahwa di dalam bulan Oktober ini banyak sekali momentum yang bisa kita maksimalkan untuk silaturahim antar elemen ormas Islam tingkat pusat, dan juga kita bisa sekaligus memberikan pesan kepada seluruh komponen bangsa ini tentang penguatan ikatan ukhuwah, baik dalam hal ini ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah watoniyah. Di antaranya adalah kemungkinan pada tanggal 28 Oktober ini kami dari meminta sekretariat MUI Pusat untuk mengajak sekretariat Ormas Islam tingkat pusat ya untuk semacam kita melakukan kegiatan bersama, yaitu bisa kompetisi olahraga atau kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya tadi memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara sesama sekretariat Ormas Islam tingkat pusat. Jenisnya bisa nanti ada lomba futsal ataupun lomba-lomba yang lain yang tujuannya dua tadi, ukhuwah dan juga menyampaikan pesan ya kepada seluruh elemen bangsa ini tentang pentingnya menjalin sinergitas dan kolaborasi. Insya Allah nanti kegiatan tersebut akan segera ditindaklanjuti, dan sekaligus kami mohon dan kami tunggu dengan segala penuh hormat dan antusias partisipasi aktif untuk mengirimkan delegasinya dari Sekretariat Ormas Islam Pusat kepada Sekretariat MUI Pusat di Jalan Proklamasi nomor 51 ini. Jadi badan sehat, silaturahmi dapat, kemudian silatul amal dapat, silatul fikri dapat, dan yang penting adalah tadi kita memperkuat ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah watoniyah.
Dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan pengembangan kapasitas media dakwah, Keluarga Besar Media MUI melakukan studi banding ke Institut Media Digital MTEK. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pengetahuan terkait strategi pengelolaan serta inovasi media digital Islam agar kedepannya Media MUI dapat semakin adaptif, kreatif, dan berdaya saing dalam menyebarkan pesan dakwah yang mencerahkan umat. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam MUI Sepekan pada episode kali ini. Akhir kata, saya Skarlandari, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap saksikan MUI Sepekan selengkapnya hanya di MUI TV. Rujukan umat, inspirasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mengunjungi IMD Institut Media Digital MTEK hari ini dan kita diterima baik oleh Rektor IMD Pak Toto beserta jajarannya yang sudah menyampaikan al-ilwa mengenai apa saja yang ada di IMD, teknologi yang digunakan dalam broadcasting, sampai kita akhirnya mengunjungi lokasi-lokasi tempat-tempat teknik-teknis di mana studio-studio itu digunakan. Ini penting buat kita untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan broadcasting baik dari segi teknologi dan lain-lainnya untuk kemajuan TVRI sendiri ke depan. Mungkin itu yang akan kita lakukan adalah evaluasi ke depan bagaimana kita bisa paling tidak mengikuti semua perkembangan yang ada di dunia broadcasting sehingga TVRI menjadi TV digital yang tidak ketinggalan seperti TV-TV lain pada umumnya. Terima kasih atas kunjungan teman-teman dari MUI TV. Semoga ini menjadi awal untuk kerjasama kita ke depan. MUI dan IMD memiliki tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan kualitas siaran kita agar terutama bisa menyasar kepada anak-anak muda, Gen Z, milenial ya, supaya mereka juga tertarik untuk menikmati sajian program-program dari televisi kita. Jadi ini bukan hal yang pertama dan terakhir, tapi mudah-mudahan yang pertama, nanti kita akan lanjutkan dengan kerjasama berikutnya. Banyak sekali potensi dari MUI TV yang bisa dikerjakan bersama.